kabar? Cece dan Koko rindu sekali loh bertemu dengan adik-adik meskipun secara online. Yuk kita semangat untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat datang kembali di GSRI Pontianak. Hari ini Cece Feni akan membawakan sebuah cerita loh buat kalian. Nah, kalian mau tahu kan seperti apa ceritanya? Nah, sebelum Cece mulai, kita mau doa dulu yuk. Kita doa sama-sama ya, kita lipat tangan dan kita mau berdoa. Ikuti Cece di dalam hati aja ya. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Saat ini kami boleh kembali dipertemukan di sekolah minggu, meskipun kami hanya bertemu secara online saja. Tapi Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan ada di dalam kebaktian kami hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap firman yang boleh kami dengar dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Ucap syukur dan saya berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, belakangan kalian pasti kangen banget kan ke sekolah minggu. Nah, Cici juga kangen banget karena udah lama banget gak ketemu sama kalian. Nah, adik-adik, di bulan Oktober, September, November, Desember biasanya kita sering mengalami yang namanya musim hujan. Nah, di musim hujan itu biasanya seringkali terjadi yang namanya angin puting beliung. Nah, adik-adik pernah kan dengar yang namanya angin puting beliung? Kalau terjadi angin puting beliung, biasanya angin itu akan menghancurkan biasanya pohon, terus rumah, dan kadang-kadang melukai orang lain karena tertimpa oleh barang-barang yang terbawa oleh angin. Nah, selain itu biasanya terjadi kerusakan-kerusakan yang sangat parah adik-adik. Nah, di dalam Alkitab juga pernah diceritakan tentang ada orang yang mengalami angin ribut. Nah, mau tahu seperti apa ceritanya? Pada saat itu murid-muridnya Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus lagi mau menyeberang Danau Galilea. Danau itu kayak satu perairan di mana itu cukup besar tapi tidak seperti laut. Nah, mereka itu menggunakan perahu. Kalau adik-adik pernah lihat perahu, mungkin zaman dulu perahunya itu terbuat dari kayu. Nah, perahu-perahu itu karena ada beberapa murid yang bersama-sama dengan mereka, berarti juga ada perahu-perahu lain. Nah, tapi perahunya tidak sama seperti kapal. Kalau kapal lebih besar ukurannya, tapi kalau perahu kecil ukurannya. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka sedang berada di dalam kapal tersebut. Nah, tiba-tiba terjadi angin ribut yang sangat kencang sekali. Nah, dalam Alkitab bahkan dikatakan taufan yang sangat dahsyat. Maksudnya anginnya tuh saking cepatnya berputar sampai sangat mengerikan. Dan kalau misalnya kita berada di dalam sebuah kapal, bisa saja kapal tersebut terbalik atau kapal tersebut tenggelam karena diterjang oleh ombak yang sangat besar. Nah, pada saat angin yang sangat kencang itu, akibatnya mereka semua di dalam kapal tuh panik. Kenapa? Karena ombak-ombak itu menyemburkan air masuk ke dalam kapalnya. Kemudian kapalnya itu udah terisi air. Kalau kapal terisi air, maka otomatis kapal itu akan segera tenggelam adik-adik. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah orang-orang yang ada di kapal itu pasti panik. Nah,
Seperti apa orang panik? Nah, adik-adik pernah lihat kan kalau orang panik kapalnya mau tenggelam, pasti respon pertama mereka ambil misalnya baskom atau ambil gayung, langsung cepat-cepat dibuang airnya keluar dari kapal. Jadi mereka semua teriak-teriak, semuanya panik karena mereka ketakutan. Air di dalam perahu sudah mulai penuh sehingga mereka pasti akan tenggelam. Jadi pikiran mereka, bagaimana ini? Siapa yang dapat menolong kami? Nah, pada saat itu ternyata Tuhan Yesus sedang ada di belakang perahu sedang tidur. Nah, pada saat itu kenapa ya mereka nggak mau minta tolong sama Tuhan Yesus? Padahal kan ada Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Nah, mereka pikir mereka adalah nelayan, karena biasanya kalau nelayan itu kan udah biasa menghadapi ombak, menghadapi apa yang terjadi di lautan. Nah, mereka pikir mereka nggak perlu minta tolong sama Tuhan Yesus karena mereka bisa menghadapi itu sendiri. Ternyata mereka salah. Angin pada hari itu tidak bisa mereka hadapi sendiri, sehingga mereka dalam kepanikan, dalam suasana bahwa perahu itu bakal tenggelam. Nah, adik-adik, kemudian pilihan terakhir mereka adalah mereka udah gak sanggup lagi bakal tenggelam. Akhirnya mereka terpikir, bagaimana kalau panggil Tuhan Yesus? Nah, kemudian tanpa pikir panjang mereka panggil Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus bangun, ya, dan dengan kuasanya Tuhan Yesus menghardik angin ribut itu. Dia bilang, tenanglah, diamlah, ya. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, tiba-tiba danau itu menjadi tenang kembali dan tidak ada lagi angin ribut di sana. Nah, ketika murid Tuhan Yesus melihat hal tersebut, adik-adik takjublah mereka. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus ya. Dari tadi kita udah sibuk-sibuk bikin supaya kapal ini tidak tenggelam, tapi ternyata dengan satu kali hardikan Tuhan Yesus, angin ribut itu pun langsung tenang. Danau itu pun menjadi tenang dan mereka sangat takjub sekali melihat perbuatan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah hari ini? Nah, yang pertama kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita, tidak peduli kapanpun kita, ketika kita berdoa kepadanya, mau siang, mau pagi, mau malam, ya, Tuhan Yesus selalu ada karena Dia selalu peduli dan mengasihi kita. Nah, yang kedua, ketika kalian mengalami kesulitan saat ini ya, misalnya kalian lagi sekolah online, gak bisa ke sekolah, kalian udah kangen sama teman-teman kalian. Nah, tapi ketika kalian mengalami kesulitan dalam belajar, kalian minta hikmat sama Tuhan, kalian berdoa, kalian bisa memperoleh hikmat itu. Tuhan akan memberikan kalian satu hikmat, satu hal supaya kalian bisa mengerti pelajaran dengan baik meskipun kalian sekarang tidak ke sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, jangan pernah merasa bahwa kita itu sanggup melakukan segala hal, melawan semua hal tanpa bantuan Tuhan. Nah, kita seharusnya menjadikan Tuhan itu sebagai penolong kita, adik-adik. Jadi menjadikan Tuhan itu sebagai pegangan kita. Kalau kita lagi takut, kalau kita merasa kita lagi terbatas, tidak bisa melakukan banyak hal, biarlah kita boleh menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Kita boleh mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, adik-adik, di masa seperti ini kita sedang menghadapi berperang terhadap virus yang namanya corona, adik-adik. Meskipun kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa ketemu teman-teman kita di sekolah, tapi jangan takut adik-adik. Kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita berdoa, selama kita percaya bahwa Tuhan itu akan tetap setia di dalam hidup kita, menjaga kita, memberi kita kesehatan, memberi kita hikmat dalam belajar, meskipun kita tidak dituntun oleh guru secara langsung. Kemudian kita juga bisa menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Meskipun saat ini kita cemas, jangan-jangan kalau nanti aku keluar rumah aku kena virus, atau jangan-jangan aku gak bisa sekolah sampai tahun depan. Jadi jangan biarkan semua ketakutan itu menghantui kita, membuat kita merasa kalau kita tidak sanggup, adik-adik, membuat kita merasa lemah, sehingga akhirnya kita tidak lagi percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita Cece hari ini. Nah, ada satu aktivitas buat adik-adik. Nah, kalau adik-adik bisa melakukannya dengan baik, akan ada hadiah buat adik-adik ya. Jangan lupa untuk
kirim ke Cece. Ada 1 orang pemenang, nanti Cece akan kirimkan pulsa 20.000. Oke? Nah, jadi adik-adik, selamat merekam suara, menceritakan ketakutan yang pernah kalian alami, kemudian bagaimana cara kalian mengatasi ketakutan kalian. Oke? Sampai di sini cerita Cece. Sampai jumpa. Adik-adik, jangan lupa ya minggu depan untuk ikut kembali kegiatan skala minggu kita jam 8 pagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.